bawa obor. Aku jadi ingat iklan Philip terang terus. Jadi ingat kepala orang botak ingat Paulus. Aku astagfirullahaladzim. Salah Robi Kristen. Maaf. Jadi maaf. Ya silakan dilanjut. Robi Kristen atau Islam? Saya dalam kebingungan. Kok kebingungan? Kok bisa bingung? Kenapa? Bang Berli ini Muslim Kristen Bang. Selamat sore, assalamualaikum. Bang Beverly. Dia kebingungan. Ya silakan. Yang bingung cek ranjang kuning, obat anti bingung, obat anti diare, silakan cek ranjang kuning ya, di bawah ada, beli obat anti ayan, obat anti bingung dan epilepsi. Assalamualaikum Bang Beverly. Selamat sore. Uni tadi rungkat. Aku akunnya. Enggak, apa namanya? Udah selesai ada makan tadi ada acara jadi aku tutup. Aku pas kesini dijambak Bang Dalbo. Nah, aku. Silakan. Siapa suruh? Siapa suruh kiri kanan? Iya. Bang Robi apa yang dibingungkan Bang Robi? Bang Robi, Bang Beverly, coba mari kita sama-sama olah kebingungannya. Kenapa bisa bingung? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Robi. Mbak kabar Uni. Alhamdulillah sehat, aman, tentram, bahagia seperti biasa. Uni, saya bingung. Dulu saya waktu kerja di Bali, saya Muslim kan. Cuman saya punya keluarga angkat yang berbeda agama. Jadi ada yang Hindu, ada yang Protestan. Nah, saya sempat tuh diajak waktu itu dia ituin saya dengan cara pengobatan Uni. Jadi ada yang lumpuh, tahu-tahu bisa jalan. Terus ada yang sakit parah, tahu-tahu sehat. Nah, mereka menganggap itu mukjizat Uni. Itu di Muslim gimana ya Uni? Kok bisa kayak orang lumpuh tuh langsung sehat Uni? Kalau mereka bilang kan mukjizat nih. Dulu waktu aku kecil, aku tuh nggak sengaja setiap hari Minggu tuh nonton pendeta Kristen yang rambutnya keribu. Ingat nggak teman-teman? Rambutnya keribu. Setiap hari Minggu di RCTI jam 12. Keribu Bob Marley. Bukan. Ada satu pendeta itu Bang Denny, dia itu rambutnya keribu dia. Jadi setiap hari Minggu itu dia menampilkan sekitar 1, 2, 3 atau 5 orang Kristen yang dalam lumpuh. Dia bilang dalam nama Yesus, berdiri dalam nama Yesus. Sembuh. Ternyata terakhir saya mendengarkan kabar kesaksian dari orang-orang yang ternyata dibayar. Wallahualam bisawab. Satu. Yang kedua, itu juga pernah terjadi kepada kasus di mana ada salah satu orang Nigeria atau di mana itu yang tangannya itu terlihat bengkok, ternyata ketika ke gap satu video lagi bahwa memang dia memiliki tangan seperti itu dan itu dipakai. Wallahualam bisawab. Jadi begini. Kesembuhan itu kalau kita sebagai umat Islam tentu kita percaya datang dari Allah. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana juga orang yang bukan Islam tapi dia menggunakan ritual tapi juga bisa sembuh. Ada itu. Sebenarnya itu ujian buat kita sendiri. Bahkan Allah katakan nanti Dajjal yang datang itu bahkan mampu menghidupkan orang tua kamu. Bayangkan. Tapi apakah mungkin Tuhan kita itu buta sebelah matanya? Artinya kita berpikir bagaimana mungkin kesembuhan itu datang dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi Allah izinkan itu. Banyak orang-orang yang tidak berakidah Islam membaca entah apa yang dia baca tapi bisa sembuh. Bahkan bisa. Kenapa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Harut dan Marut itu mengajarkan ke orang di Babilonia untuk memisahkan istri dengan suami, itu mampu dengan sihir. Ada itu dalam Islam. Lalu bagaimana kita memandangnya? Kalau kita memandangnya, kalau mereka katakan mukjizat, kita harus terminologi mukjizat itu dari asal kata apa dulu? Apa definisi mukjizat? Kita paham itu.
Dan dalam Islam itu hanya ada 4 ya setahu saya. Itu pertama irhas. Irhas itu adalah kekuatan yang luar biasa yang dipertontonkan oleh calon nabi seperti baginda Rasul yang dinaungi oleh awan hitam ketika dilihat oleh pendeta Bukhaira. Yang kedua disebut dengan karomah. Karomah ini adalah kelebihan kemuliaan yang luar biasa yang diberikan kepada waliullah, di mana orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa. Bukan berarti dia terbang-terbang kayak kayak geni zaman-zaman dulu kala, bukan kayak ada si pitung yang tidak tembus seperti dia tidak mati, wallahu alam ya, tapi saya tidak mau bilang itu. Artinya ada kelebihan kepada seseorang yang memang tingkatan amalnya luar biasa, makomnya sudah tidak lagi sama dengan kita, maka mereka itu mungkin yang disebut dengan wali Allah, maka mereka punya kelebihan-kelebihan seperti para imam-imam kita dulu, Imam Ibnu Hambal, itu mereka juga punya sesuatu yang tidak masuk akal yang terjadi pada mereka, itu karomah namanya. Kemudian ada maunah. Maunah ini kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang sangat soleh sekali, walaupun mungkin dia bukan ulama. Salah satunya kayak kejadian dulu di Sumatera Barat, Bukit Tinggi itu ada waktu itu pasar semua terbakar, tapi ada salah satu wanita yang sedang sholat, dia tidak terbakar, dia sendiri yang tidak terbakar. Padahal secara logika kita pastikan dia harusnya mati karena sekeliling sudah api. Atau kejadian luar biasa yang terjadi dalam satu bus itu, ada seseorang itu, semua orang mati ketika bus itu masuk ke dalam jurang, tidak ada yang hidup, tapi dia sehat walafiat, terjaga badannya sehat-sehat aja, maka itu maunah. Nah, kemudian terakhir adalah mukjizat. Mukjizat ini hanya kejadian luar biasa yang dialami para nabi. Dalam perspektif Islam tidak ada orang biasa itu punya mukjizat, karena yang punya mukjizat hanya nabi. Lalu yang terakhir adalah sihir. Sihir inilah yang menjadi ujian kepada orang-orang di Babilonia ketika Harut dan Marut mengajarkan bagaimana cara memisahkan suami dan istri. Maka diuji itu, barang siapa yang mempelajarinya tujuannya untuk memisahkan suami istri, maka mereka lah yang gagal dengan ujian Allah itu. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kanu syayatinu. Kalau nggak salah begitu ayatnya. Maka di situ dikatakan Allah bahwa Sulaiman itu tidak kafir, tetapi orang-orang Babilonia lah yang mau punya arum, yang belajar belajar kepada Harut dan Marut yang memang dijadikan ujian untuk Allah kepada orang-orang Babilonia untuk mengajarkan sihir. Barang siapa yang belajar sihir sengaja untuk niatnya memisahkan suami dan istri, maka seperti yang dialami Nabi juga pernah kena sihir kan, maka itulah orang-orang yang gagal dalam ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih nih. Terus gini nih. Tadi itu ngerti sih sekarang ya. Soalnya dukun-dukun kan juga bisa ngobatin ya. Nah, saya mau nanya. Terus banyak orang yang bercerita. Contoh, klaim-klaim. Sebenarnya kita bisa gini aja lah, besok-besok kalau ada kayak gitu tolong panggil pesulap merah aja lah. Panggil pesulap merah suruh datang itu, jumpa pendeta sudah. Nih, terus gimana umat Islam yang dimimpiin Yesus tuh nih? Saya aja kemarin saya pernah lagi tidur siang itu, teriak-teriak itu, saya dibangunkan sama kerabat saya. Bangun. Apa kamu katanya? Yesus. Karena saya setiap hari berdebat, berdiskusi, saya sebut nama Yesus terus. Jadi pikiran saya ini masih bekerja, badan saya sudah lelah. Saya tertidur itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Maka yang sering saya ucapkan adalah Yesus. Makanya saya kemarin sempat berhenti debat. Kenapa? Dalam sehari mungkin saya bisa 150 sebut nama Yesus, tapi nama Allah apakah sampai segitu? Saya sebut. Kadang ngeri juga saya ini. Saya sebut nama Yesus 150 kali sehari. Tahu-tahu nama Allah ternyata tak lebih sampai 50. Ngeri juga saya kan. Makanya saya buka room sekarang itu menjawab tentang syubhat, bukan debat-debat. Tapi tadi iseng naik ke sini kan. Naik ke sini di Jambak. Ya ketemulah sama Kak Yusir ini begitu. Silakan Bunda Rahma lanjut. Ya udah cukup kurasa itu ya Bang ya. Ma pernah mimpi Yesus nggak? Enggak lah. Nama atau Bang Zuma, Bang. Nah, Bang Zuma tuh lagi tidur kah? Keprin. Silakan. Gurunda. Mbak Verly ini Kristen ya? Mbak Verly Kristen? Mbak Verly Kristen? Mbak Verly. Oh, Mbak Verly. How are you? Mbak Verly, kamu ada apa enggak nih? Ih,
Orang. Mbak User. Oke ya Mbak User udah paham ya yang disampaikan Uni. Mbak turun. Kak Yusuf tanya tentang Islam lah. Kak Yusuf mau tanya tentang Islam aja. Aku jawab insya Allah. Kalau saya gini sih ya Uni, kayak saya bilang tadi, saya prinsipnya gini, satu, yang punya surga itu Tuhan. Ya. Tapi kita sebagai manusia beragama, ajarkanlah yang baik. Selama kita hidup, ajarkan yang baik karena tujuan kita semua kematian yang Ya kekal semua menuju orang surga. seperti itu Mbak. Ya itu Usah aja. kami dinasihati, kamu udah tahu. Bukan, Apa? Bunda Rama, saya bukan menasihati di sini. Makanya kita berdiskusi di sini. Makanya Bukan Bunda Rama, diskusi itu udah sehat. Loh, Kalau diskusi itu kita pakai makanya Bunda data. Rama, saya lihat suka Gini, aku cuap-cuap. tanya gini. Diskusi Bunda itu Rama, gini. saya lihat, gini Bunda Rama, Diskusi Saya, gini. Kenapa? Gini diskusi ya. Kenapa Mbak User ini menganggap Yesus itu Tuhan? Padahal di Bibelmu Yesus itu bukan Tuhan loh. Dia utusan. Dia nabi, dia rasul, dia imam, dia rabi. Dari mana itu sehingga? Wah cantik Uni. Mantap lah. Kenapa kamu jadikan Tuhan Mbak? Itu dulu coba jawab Mbak. loh, Alasanmu apa saya kira-kira? Ya, Silakan. saya bilang, karena Yesus itu dia memang Tuhan dan juru selamat. Ya mana datanya dia Tuhan. Yang kok Loh, Uni. gini loh, Mulai lagi gini kamu loh nih. Bu Rama, Nah, kita mana? nggak perlu bukti gitu. Tuhan Loh, itu nggak perlu bukti. Tidak perlu itu bukti. harus- Dia karena Loh, dia loh, itu Tuhan dan Tuhan nggak perlu bukti. Gini, Tidak perlu bukti di bukti. Bibelmu, Mbak. Bukti di Bibelmu Yesus utusan. Bukti di Bibelmu itu Yesus nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu orang-orang sejaman Yesus yang ngomong. Bukti di Bibelmu Yesus adalah imam dan rasul. Itu di Ibrani. Bukti di Bibelmu bahwa dia hamba. Itu ada di Kisah Para Rasul 2:22. Bukti di Bibelmu bahwa Yesus itu adalah utusan, Yohanes 17:3. Banyak itu. Sementara bukti bahwa Yesus itu Tuhan nggak ada. Ini yang tidak ada yang kamu imani loh Mbak. Loh, Iya ya tuh jelas Mbak. saya imani karena saya Ya, bilang kenapa? saya jelas mengimani Yesus itu Terus? Tuhan. Kenapa? Karena bagi saya Yesus itu memang dia Tuhan dan juru selamat Ya, dalam hidup saya. makanya aku bertanya lah. Aku bertanya kepadamu, di mana Yesus di Bibelmu itu Tuhan? Yang ada itu Nabi. Tadi aku sudah sampaikan. Jangan egois lah. Kok nggak ada? Loh, saya bukan Tanya dulu Tuhan itu artinya apa sama Kak User itu Bunda Rama. Uni apa lagi itu Uni kayak panda ya. Kalau menurut Anda. Kak User itu Tuhan itu definisinya apa? Mari kita coba bedah. Yuk kita preposisinya dulu kita samakan. Setujukah Kak User ini bahwa Tuhan Jangan adalah beda duren. pencipta yang tidak diciptakan? Setujukah Kak User? gimana Uni? Setuju nggak kakak kalau definisi Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan? Tuhan itu pencipta. Yang tidak diciptakan, tidak bisa mati, maha kuasa, tidak tidak terjamah oleh ruang dan waktu. Kakak setuju nggak itu? Setuju. Tuhan itu ya. Tuhan itu Ya, tidak Tuhan. punya ruang dan waktu. Ya. Siap. Kalau Tuhan dibatasi ruang dan waktu, apakah masih bisa disebut sebagai Tuhan? Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa saya bilang Uni? Karena sebenarnya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita, makanya dibilang kalau ada Tuhan dalam dirimu, engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ya, intinya kakak sepakat tidak dengan saya bahwa yang namanya Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, Setuju. maha berkuasa, Ya. dan mampu melakukan apapun yang dia mau. Itu dulu. Kita nggak Iya, usah kemana-mana. Sepakat Oh, ya? setuju. Ya, Sepakat ya? Nah, Ya. kalau seandainya ada Tuhan yang terbatas oleh ruang dan waktu, apakah masih bisa Halo. dikatakan sebagai Tuhan? Dua natur Bunda, dua natur Uni. Natur laki-laki, natur perempuan. Ya, gimana menurut Kak User? Kalau ada Tuhan yang dibatasi ruang dan waktu, maka bisakah dia masih disebut sebagai Tuhan? Astagfirullahaladzim. Enggak. Tidak. Kan Yesus itu terbatas ruang dan waktu, Kak. Berarti Yesus bukan Tuhan lah. Yang bilang Uni Yesus itu terbatas ruang dan waktu siapa? Di Filipi Dalilnya, pasal gitu. 2 ayat 6. Dan bahkan dia masuk ke dalam sejarah peradaban manusia. Kurang apa itu terbatas ruang dan waktu? Dia cuma di Yerusalem aja. Nggak pernah datang ke Bukit Tinggi. Nggak pernah datang ke Makassar. Nggak pernah datang ke Apa Amrik. efeknya Uni?
Filipi 2 ayat berapa Uni? Filipi pasal 2 ayat 6. Kumis lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dan itu sebagai pilihan dipertahankan. Yang tidak ada di Mengosongkan Bible, dirinya dan yang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu sudah terbatas ruang dan waktu enggak tuh. Bahkan kalau kita bicara tentang Tuhan masuk ke dalam fase sejarah, maka itu sudah terbatas ruang dan waktu, Kak. Ruangnya Yerusalem, waktunya adalah di dalam sejarah itu. Maka itu sudah terbantahkan secara mutlak bahwa Yesus itu bukan Tuhan menurut Kakak sendiri. Kakak yang bilang tadi. Karena kalau kita lihat, kita bicarakan tentang Tuhan yang tidak mungkin dibatasi ruang dan waktu. Maka saya bawakan pernyataan, kalau ada yang dibatasi ruang dan waktu, maka itu bukan Tuhan. Kakak bilang, iya, sepakat kita. Secara sejarah Yesus masuk ke dalam sejarah. Dia tokoh peradaban di awal pertama Masehi. Sekarang pun belum muncul-muncul. Maka dia sudah masuk ke dalam waktu. Ruang, dia hanya berada di Yerusalem. Dia tidak pernah datang ke Sumatera Barat, ke Klaten, ke Jogja, Makassar. Artinya dia sudah menempati waktu dan ruang. Apakah itu bisa dikatakan Tuhan? Kan begitu. Gurunda, siapa tahu Gurunda ini? Ya, Bang Zuma, saya sudah gantikan Bang Zuma ini, udah ganteng saya ini. Bang Zuma. Tapi kok pakai kumis, cing? Kok Udah kayak Bang Zuma aku kan. Gurunda. Bang Kores. Bang Zuma. Mungkin Ini ya Uni baca bener ya. lagi tidur. Uni baca di dalam Filipi 2 ayat 11 apa dibilang? Dan Apa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya saya definisikan tadi, menurut kakak Tuhan itu apa? Kan makanya saya ajak. Kalau Tuhan yang di dalam kitab kakak itu, padanan katanya kan kurios. Kurios itu maknanya banyak. Ada Lord, pemilik, penjaga. Contoh, pemilik keledai yang diambil oleh Yesus dalam kitab Lukas itu juga dipanggil Tuhan. Kurios. Kakak cross cek aja kalau tidak percaya. Makanya saya ajak kakak membahas definisi tentang Tuhan itu. Begitu. Jadi Tuhan itu Kak, kalau dalam buku LAI, makalah LAI, di mana makalah ini dibuat dalam rangka memperingati ulang tahun Lembaga Alkitabiah Indonesia. Saya punya bukunya ya, kalau memang kakak butuh ya. Itu mengatakan bahwa kata Tuhan itu adalah kata hiperkorek. Nah, ini saya kasih contoh kakak. Saya kasih contoh kakak dulu ya. Di saya ambil teks tertua kitab Yohanes pasal 13 nomor 13 ya. Teks tertuanya. Sabar ya. Kan kalau gini enak diskusi kita kak. Tenang kita. Jadi kalau kakak punya bayi pun gak kaget dia. 13. Nah ini saya kasih dalilnya ya. Nah jadi kakak tuh lihat di Alkitab Sabda. Kemudian lihat di dalam Yohanes 13. Lihat di dalam catatan kunonya. Maka kita akan temukan. Nah ini dia. Aduh. Mana ya datanya nih? Yohanes 13 ayat 13. Nah ini dia. Nah ini, bentar. Nah ini, kakak coba kakak tengok dulu ya. Apa namanya? Merujuk ke ini aku. Apa aku nih? Ini kan teks tertua kakak nih. Ini kan teks tertua ini, terjemahan tertua kan kak. Kakak tengok kak Yusel kakak lihat nggak? Ini teks tertua loh ya. Ini kakak kalau lihat mau di sabda.org ada ini. Nah kakak cek di sini kuno, ya kan? Nah nanti tampil tuh kitab-kitab kuno kakak mulai dari tahun 1646, 1631. Kakak klik yang nomor 2 ini. Di sini ada Yohanes 13 ayat 13. Nah kakak lebarkan, besarkan. Nah maka kakak lihat di sini. Awalnya itu apa di situ? Tuhan atau Tuhan? Mari kita lihat. Bernama Akou Gourou
dan Tuhan. Tuh. Tuhan. Tuhan, Kak. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Maka- Di Alkitab saya Tuhan. Bukan Iya kan Tuhan. terjemahan baru, Kak. Kalau terjemahan lama kan Tuhan. Karena begini, kata LAI, ini aku tunjukin lagi LAI, data LAI. LAI bilang bahwa itu hiperkorek. Kata Tuhan itu hiperkorek, kesalahan sebut. Tidak lazim kata Tuhan itu menjadi hak ditambahkan hak, karena itu akhirnya merujuk kepada entitas sang pencipta. Padahal sebenarnya itu adalah kata Tuhan. Makanya kakakku bilang kata kurios. Jadi kata Tuhan Yohanes 13:13 itu dari kata kurios. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Lukas tentang keledai, Yesus mengambil keledai ya, bentar ya. Mengambil keledai ya, nih saya tunjukkan sama kakak. Ya, pemilik keledai yang diambil Yesus ya, Matius 21 nomor 1. Matius 21. Ini kitab Lukas ini. Matius 21. Mana lagi nih keledai? Aduh. Bentar ya. Pokoknya kakak lihat itu di dalam kitab Lukas ketika dikatakan bahwa Yesus mengambil keledai, pemilik keledai itu dipanggil kurios juga. Harusnya padanannya kata Tuhan itu atau Tuhan. Kan enggak mungkin dia jadi Tuhan. Gitu loh Kak. Makanya saya ajak kakak membahas definisi Tuhan menurut kakak apa. Karena dalam kitab kakak itu ada dua entitas, dua sebutan. Satu Theos, satu Kurios. Kurios kepada Petrus juga disandangkan, kepada Abraham juga, kepada istrinya Sarah juga Kuria, dan kepada pemilik keledai juga dikatakan Kurios. Nah, sementara Theos itu biasanya merujuk hanya kepada entitas yang diperkenalkan Yesus, yaitu Bapa. Tapi kakak lihatlah, kakak suka-suka kakak lah itu. Mau kakak terima ya silakan, ya tidak ya sudah. Ini nih Lukas 19:30. Pergilah ke kampung pada waktu masuknya kamu akan melihat keledai yang mana ya. Ya ada nih. Pemilik keledai. Bentar ya. Udah kakak temukan bahasa aslinya tapi ya, jangan terjemahan. Nah, ini kakak lihat dalam Lukas 19 nomor 33. Nih aku tunjukkan ya. Lukas 19:33. Nah, ini kakak tengok ya, kata kurios ya. Nih, kita kembalikan lagi ya. Kita lihat lagi guys. Nah, kalau kita merujuk kepada kata ini, Lukas pasal 19 ya, nomor 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya. Mari kita lihat orang yang empunya itu menggunakan kata apa? Orang yang empunya, mari kita cross check, klik gitu kan. Maka kita akan menemukan kata-kata kurios yang adalah padanan kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Masa kakak mau menuhankan pemilik keledai? Kan gak mungkin. Masa iya sih? Kan gitu. Gitu kakak. Jadi kata kurios itu adalah padanan kata untuk kata Tuhan. Bang Erben bilang begini. Iya, gak apa-apa Rifa. Bahkan Pak Jokowi pun boleh dipanggil Tuhan. Karena dia adalah pemilik penguasa negeri ini. Nah gitu kata Bang Erben. Pendeta Erben. Gitu kakak. Nah kalau kita bicara tentang Theos, Theos inilah yang disebut dengan prima causa. Segala sesuatu datang dari Theos. Makanya kalau kakak lihat, ya, kalau kakak lihat di dalam kitab kakak itu baik Septuaginta ataupun PB yang menggunakan bahasa Yunani, maka entitas yang adalah Bapa itu biasanya dipanggil dengan Theos. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus pernah dipanggil Theos? Jangan bawa Ibrani 1:8 kepada saya, bahaya itu. Cuman di Ibrani 1:8 aja memang, tapi bahaya itu kalau dibawa ke saya nanti. Ngeri itu nanti. Ngeri nanti.
sama Thomas nanti kan. Dia dipanggil Theos. Ya Allah ya Tuhanku, kata Thomas. Itu sudah saya bahas dengan pendeta Estrasor. Gitu Kak. Gimana menurut Kakak? Ya nggak apa-apa kalau memang itu pendapat Uni ya silakan. Tapi Bukan pendapat saya itu. Itu tertulis di kitab Kakak. Cuman saya Iya. memang belajar gitu. ya, tapi Uni saya pribadi kayak saya bilang tadi kembali ke keyakinan saya sendiri. Gak Menurut saya apa-apa. Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan saya, Allah Itu yang urusan hidup. Kakak. Saya tidak ada urusan dengan keimanan Kakak. Saya hanya seorang Itu pelajar. pribadi saya ya. Ya, enggak apa-apa. Kakak jangankan mau menuhankan Yesus. Kakak mau Iya. menuhankan Rafathar anak Raffi Makanya Ahmad pun enggak Uni. apa-apa. Iya. Serius. Benar. Iya. Oh, salah. Enggak, maksudnya itulah saking kami ini Setuju toleransinya dengan gitu statement Uni, loh. Tuhan itu ya saya ya oke, tapi gini loh Uni. Kenapa kalau Eh, anak tapi Raffi gini, Ahmad Tuhan Rafathar itu jadi kan Tuhan? Maha kuasa. Emang kenapa coba? Kan Yesus juga pernah seumuran nggak boleh Rafathar. Loh. Nah, tapi kan itu Uni salah menafsirkan, bukan seperti itu. Berarti kalau maaf nih Uni, kalau Uni bilang terserah mau Rafathar tuh jadi Tuhan kan itu salah. Berarti Uni Bukan sayangku, maksud saya saking toleransinya kami ini tidak Iya. menyerang akidah kalian. Maksud kami mau kalian menuhankan Rafathar pun tidak masalah gitu loh. kan saya bilang Uni iya. Kan saya pribadi, saya bicara tentang diri saya pribadi gitu loh Uni. Iya. Pribadi. Kenapa saya masuk ke ruang ini? Karena saya bilang tadi kita bermula dari tentang roh ya. Tapi kita nggak usah kembali ke belakang gitu. Tapi kalau Uni bilang tadi Uni baca dalil, walaupun kata pendeta Esra Soru, tapi bagi saya pribadi, Yesus itulah Tuhan saya yang luar biasa. Dia Tuhan yang menyelamatkan, dia juru nggak selamat, dia apa-apa. penyembuh. Silahkan. Iya, Bagi kami umat makanya Islam, kami tidak terganggu dengan keimanan ya kalian. oke. Justru nggak masalah. Yang Ya, menjadi nggak permasalahan adalah ketika Ya. kita di ruang dialektika berargumentasi tanpa dasar, kita akan dimintai tanggung jawab argumen kita. Contoh kayak saya, kenapa Uni Rifani kok menuhankan Allah? Ada dalilnya, ada deklarasinya. Aku adalah Tuhan kata Allah. Allah ada. Loh, mana tuh itu setan? Kok bisa percayanya si Rifa ini? Kan gitu kan? Mari kita buktikan secara ilmiah apakah betul Al-Quran itu datang dari iblis atau dari Tuhan. Mari kita buktikan Al-Quran itu ilmiahnya tembus atau tidak. Ada anakronisme nggak di dalam situ? Mari kita buktikan. Ada tidak kontradiksi? Kalau memang itu ciptaan manusia, ada tidak yang mampu menjiplak sebagaimana apokrif pada zaman gereja mula-mula bertaburan? Nggak ada. Ada tidak critical text yang sangat-sangat menggemparkan umat Islam? Tidak ada. Itu adalah bukti. Jadi bukti itu bisa digunakan menggunakan akal sehat bahwa ini pengajaran dari Tuhan. Salah satu bukti yang paling, ini kalau saya ya, mohon maaf, bahkan saya mendapatkan ajaran Yesus membuktikan, membedakan mana penyesat dengan nabi palsu. Kakak baca dalam kitab Matius. Kata Yesus begini, dalam perikop nabi palsu, kata Yesus, tidak mungkin buah buruk menghasilkan buah baik, pohon buruk menghasilkan buah baik, dan tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik dan pohon baik menghasilkan buah buruk. Coba lihat, Nabi kita terima informasi itu dari siapa? Anda tahu tidak? Anda informasi Bible ini dari siapa? Anda tahu tidak orangnya pernah berbohongkah, penjahatkah, pernah menipukah? Apa hanya untuk gerejanya saja dia bikin doktrin kah? Apakah contohlah Martin Luther aja berani menghilangkan deuterokanonik, padahal yang mengkanonnya adalah orang Katolik. Hebat Martin Luther. Dari mana Anda bisa tahu bahwa kitab yang Anda pegang sekarang ini betul-betul dari Tuhan, dari Yesus asli? Kalau saya bisa buktikan, verifikasi, validasi, sejarah itu masuk, kita bisa buktikan secara by data. Contoh, Nabi Muhammad. Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah buruk. Yesus yang bilang, saya ada dalilnya dalam kitab Anda. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin, bahkan orang kafir Quraisy percaya kepada beliau, tidak ada literatur satupun baik orientalis, baik orang kafir Quraisy, baik orang Kristen yang terpelajar maupun tidak terpelajar, tidak ada yang mampu membawakan ke hadapan kami umat Islam bahwa Rasulullah pernah terbukti melakukan sesuatu pelanggaran moralitas yang diakui secara akademis, bukan asumsi dan tuduhan.
Itu bukti bahwa pohon baik ini yaitu Nabi Muhammad, kata Yesus, tidak mungkin menghasilkan buah buruk. Maka izin. Kenapa kalian bisa menuhankan Paulus yang adalah pohon buruk? Justru kalian melanggar ajaran Yesus. Yesus katakan cara mengetahui dia nabi palsu atau tidak, ketika pohon buruk ini tidak mungkin jadi berbuah baik. Kok Paulus yang adalah pohon buruk sejak semula, bahkan kata Yesus hati-hati dengan ragi Farisi, ahli Taurat, kok bisa jadi rasul? Kan itu pertanyaan saya. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Baik, kalian minta data ya. Saya akan kasih data dari ajaran Yesus ya. Saya minta kalian, kalau memang kalian pengikut Yesus, maka tolong konsisten dengan ajaran Yesus. Kalian imani dan percaya dan lakukan apa yang Yesus katakan. Ya, nih, saya kasih data saja. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran Yesus ini, mari kita cross check dalam kitab Matius ya. Bentar, sabar. Aduh, mana ini? Jadi gitu kak, kakak kalau seandainya kuliah pun, kakak dapat informasi, kakak akan lihat profil dari penyampainya. Kalau orangnya pernah terpapar, kakak gini, kita bicara tentang ajaran dari Tuhan yang maha kuasa. Tiba-tiba yang memberitakan kepada kita adalah orang yang pernah tersesat, orang yang pernah fasik. Bagaimana mungkin kita bisa percaya Tuhan kasih informasi kepada orang yang pernah fasik itu? Nah beda kalau dalam Islam itu, bahkan di riwayat hadis pun kami lihat orangnya tidak boleh berdusta. Makanya para nabi itu bersifat amanah, fatona. Ya nggak mungkin lah Tuhan asal pilih aja. Dia mau kasih informasi tentang dirinya, tapi dia kasih ke orang yang tidak pernah berbuat baik, orang yang jahat selama ini. Makanya para nabi itu maksum dalam Islam ya, karena pohon buruk tidak mungkin menghasilkan buah baik, pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah buruk. Dan itu ada di dalam kitab Anda. Aduh, kok lupa aku. Nah, nih ya, dalam perikop nabi palsu. Coba Anda lihat nabi palsu itu. Oh ini dia. Bentar ya, nabi palsu. Anda bawa Bible di tangan ya? Iya. Coba buka perikop nabi palsu dan penyesat dalam Matius. Ini saya kasih ya datanya bentar. Saya lihatkan dalam Matius pasal nih. Bentar. Coba bentar. Matius pasal 5 nomor 7 coba lihat, buka. Kalau salah tunggu. Hal pengajaran yang sesat. Nah, betul. Coba Matius 7 ayat 15. Matius 7:15 ya. Mari kita baca sama-sama ya. Nah, nih. Matius 7 nomor 15. Coba kakak baca pelan-pelan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Nah, jadi nabi ini pura-pura baik. Kalau menyamar itu kakak tahu kan, dia tidak menampakkan kejahatannya. Tapi yang kakak lihat itu adalah dia terlihat baik gitu. Padahal aslinya penjahat. Ya, kalau orang yang sudah baik dari awal dia tidak perlu menyamar kak, karena dia memang sudah baik. Tapi kalau orang jahat, sudah pasti dia menyamar jadi orang baik dulu. Artinya dia penjahat sejak semula. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur? Nah ini kata Yesus. Dapatkah kakak memetik kebaikan dari orang yang sudah buruk? Itu artinya itu, karena pohon ini adalah perumpamaan badan seseorang. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak, fokus di ayat ke-18. Coba kakak bacakan kuat-kuat. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu kata Yesus begitu. Gini Tidak loh, Uni. mungkin. Kalau Yesus sudah bicara tidak mungkin, kenapa jadi mungkin di Kristen? Gini Uni, makanya saya bilang dalam baca firman, makanya saya bilang Uni, hanya Roh Kudus yang bisa memahami ketika kita baca firman. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati, di dalam diri kita akan mengerti setiap firman yang kita baca. Maksudnya di sini artinya apa ya? Di sini artinya apa? Makanya dibilang kalau sama seperti gini nih, seperti pohon. Pohon itu kan kalau tidak berbuah buat apa dia di situ? Lebih baik ditebang.
tanam pohon yang baru menghasilkan buah seperti pohon mangga. Kayak pohon mangga di depan rumah saya, Uni ya. Pohon mangga kemarin dia tumbuh, nggak taunya dicor. Dia akhirnya Apa dia mati, kaitannya nggak berbuah. dengan nabi dan penyesat? Loh, maksudnya ya itu Uni, makanya Itu kan pengajaran pohon ara yang dikutuk Yesus yang tidak berbuah yang ditebang. ya itu maksudnya di sini, makanya dibilang Kok itu konteksnya lari ke pohon ara yang tidak berbuah? Padahal di situ Yesus Iya. mengajarkan tentang bagaimana melihat nabi palsu dan penyesat. Cara Justru- mengetahui bahwa dia penyesat atau tidak, lihat pohonnya. iya, Lihat pohonnya. Tidak Maksudnya- mungkin pohon baik menghasilkan buah Iya. buruk, pohon buruk Nah, menghasilkan buah baik. Kata kalian bantah. Tunggu, kalian bantah perkataan Yesus. Kami tidak, kami terima perkataan Yesus. Apa Iya, kata kami? Uni. Kami percaya kepada orang yang terbukti amanah, fatonah, bergelar al-amin, tidak pernah berbuat jahat, maksum dari lahir, dari kecil terjaga. Dia sampaikan sebuah kebenaran. Maka kami terima itu karena memang tidak ada sampai sekarang salibis dan orientalis mampu membuktikan bahwa beliau cacat secara moralitas kecuali hanya asumsi liar dan fitnah seperti beliau menikahi Sayyidah Aisyah. Itu tidak bisa dipakai. Tapi kalau kita bicara tentang perkataan Yesus, tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Lah, kalau kita lihat sekarang, pertanyaan saya kemudian, apakah ketika Yesus berbicara tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik, dia lupa bahwa Paulus itu adalah pohon buruk yang akan berbuah baik? Iya, sebentar ya Uni. Saya bilang. Saya cuma mengingatkan aja ketika Pak Yesus juga berkata hati-hati dengan ragi Farisi. Apakah lupa Yesus bahwa dia akan memilih rasul dari kalangan Farisi? Hati-hati dengan ahli Taurat. Apakah Yesus lupa pada waktu itu bahwa menurut Paulus dia sudah dipilih sejak dalam kandungan untuk menjadi rasul? Apakah Yesus lupa bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan mentaubatkan orang Farisi dan ahli Taurat? Padahal dia katakan kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan ahli Taurat, serigala berbulu domba, penyesat itu datang dari antara kita, tapi bukan sesungguhnya dari kita. Dia akan menyeberangi lautan, kemudian mengejarkan ajarannya yang sesat. Lalu Yesus lupa gitu ketika dia naik ke langit bahwa, oh iya, kan saya mau naik ke langit, akan saya pilih orang Farisi, ahli Taurat, orang yang tadinya jahat kemudian baik, bertaubat, berbuah baik. Saya akan pilih itu. Apakah Yesus lupa bahwa dia akan memilih Paulus? Itu maksud saya, begitulah. Tapi ya enggak masalah lah. Silahkan Anda imani keyakinan Anda. Saya hanya menggunakan nalar saya ketika baca Bible. Jangankan baca Bible, baca Al-Quran pun saya akan menjalankan nalar saya. Karena Allah katakan begitu. Mentadabur itu juga afala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi begitu. Jadi tidak apa-apa Kak Yusir. Kak Yusir jadilah Kristen yang taat. Ikutilah kata-kata Yesus. Tapi jujur saya tidak mau dalam memberitakan sebuah konteks dalam tafsir itu, saya pastikan yang namanya tafsir itu tidak mungkin lari dari teks itu, konteks itu tidak mungkin lari jauh dari teks. Tidak mungkin. Begitu. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Kakak jadi Kristen aja. Jadi Kristen aja enggak apa-apa. Oh, pastilah Uni. Ya, Saya bangga emang. Janganlah jadi Saya- Islam, serius. Karena jadi Islam itu hanya untuk orang balik dan berakal. Oh, jadi kalau orang Kristen Umi nggak berakal. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan mati di tiang salib, akal mana yang menerima itu? Gini ya Uni, kayak saya bilang tadi, sekarang begini Uni. Apapun namanya, gimana pun pasti nggak akan pernah bisa menerima ini. Makanya saya bilang, kalau Uni bilang, kakak jadi Kristen, oh ya jelas, saya bangga Uni, saya sebagai Kristen, saya murid Apa-apa. Tuhan Yesus, saya bangga. Gitu. Saya Karena hargai saya kok. percaya Saya Yesus hargai yang saya- keyakinan Yesus Anda. yang saya Silakan. sembah, Dia Tuhan dan Juru Selamat yang Tidak hidup. apa-apa. Karena dalam keseharian saya kenal siapa Yesus saya yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, Itu sih. ya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga kenal Yesus saya yang luar biasa juga, memperkenalkan Amin. menyembah kepada satu-satunya Amin. Tuhan. Amin. Bahkan saya punya Makasih, lagunya Om. lagi tentang Yesus. Mau dengar lagunya nggak? Keren Boleh loh lagu sih, saya loh. Boleh. Boleh. Ini lagu saya ini luar biasa dan ini adalah lagu yang fenomenal se alam jagat raya sampai ke ujung kulon ini ya.
Ini lagu yang tidak akan pernah terlupakan sampai bentar ya. Pemirsa, setelah kita diskusi santun dengan Kak Yuser, mari kita simak lagu saya, Yesus My Beloved. Nah, terima kasih. Temukan kasetnya di rumah saya. Ya, terima kasih. Pencipta Bagus lagunya ya, siapa Kak? itu nih? Hah? Pencipta lagunya siapa? Penciptanya saya lah. Oh, Menurut Iya. Kak Yuser bagus nggak itu liriknya? ya kalau dibilang lirik ya bagus, sudah bisa menciptakan lagu. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk umat yang telah lewat. Domba tersesat, sekarang era Nabi Muhammad, engkau akan selamat. Mari segera tobat, ikuti syahadat. Yuk, bisa yuk. Kau tambahin wow di belakang ini ya. Masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Kin. Selamat sore Bang Kin. Ya, Opung Rambe. Bayar utang dong. Apa itu Opung? Bayar utang itu utangmu tuh. Kirim ke saya, ke WA saya. Itu panjang, itu belum selesai, itu nanti ada rapnya itu. Kalau yang lagu saya yang Tauhid keren lagi Opung. Ah. Cepatlah tobat wahai kakak Yuser sebelum terlambat, nanti kakak dikejar banser. Jadi Kak Yuser, gini Kak Yuser ya. Kalau diskusi ini sebenarnya kita bukan memaksakan pendapat, memaksakan akidah, bukan. Tapi kita berbagi literasi lah. Kalau Bang Denny tadi kan bahkan ada kesepakatan saya dengan Bang Denny tadi. Kalau dalam iman Bang Denny sebagai Kristen, dia percaya bahwa yang jahat juga diciptakan Tuhan, kebaikan juga diciptakan Tuhan. Dan saya juga percaya seperti itu karena dalam iman kami umat Islam ini tidak ada satupun yang luput dari naungan Allah. Tidak ada satupun gitu loh. Tidak ada. Karena logikanya Kak Esther begini, kalau Tuhan tidak menghendaki kejahatan, tidak mengizinkan adanya kejahatan, dan kejahatan itu hadir, seolah-olah ada kekuatan lain selain Tuhan yang menghadirkan kejahatan itu. Kan itu tidak mungkin. Nah, tapi dalam perspektif Islam, makanya ada dalil yang mengatakan segala sesuatu itu karena izin Allah. Beda, kalau saya membedakannya, kehendak dengan izin. Contohlah Kak Yuser. Kak Yuser berkehendak tidak anaknya makan es krim? Belum tentu, karena Kak Yuser tahu kalau anaknya makan es krim nanti sakit. Tapi Kak Yuser izinkan anaknya makan es krim. Beda itu. Tapi kalau Tuhan, dia menghendaki kebaikan semuanya terjadi, tapi ternyata muncul kejahatan, seolah-olah dia tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Di Tuhan macam apa yang ada kehendak tapi tak terwujud. Kurang lebih seperti itu Kak Esther. Ya intinya diskusi kita berdua ini, makasih Bang Tony. Diskusi kita berdua ini kan hanyalah sebagai sering-sering ilmu. Saya justru
tidak mengajak Kak Esther menjadi Islam. Seperti yang saya sampaikan, menjadi Islam itu berat. Kami diperintahkan beramal soleh. Kalau Kak Esther kan enak, beramal soleh dan tidak tetap surga kan. Makanya saya bilang, memang sulit jadi Islam itu. Maka yang menjadi orang-orang Islam itu orang-orang yang hatinya betul-betul dilembutkan. Makanya istilahnya mu'alaf, yaitu orang-orang yang bersiap tempur di dunia, menghilangkan keduniawiannya, karena dia akan bertempur membuktikan bahwa dia betul-betul mencintai Allah. Dengan cara apa? Berhablu minan nas dan berhablu minallah. Jadi begitu Kak Esther. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Uni, maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Uni ya. Siapa mana? yang bilang jadi Kristen itu gampang? Justru nggak gampang Uni jadi Kristen. Masa? Oh iya. Oh, soalnya bukan Kak Esther mungkin. Soalnya kemarin-kemarin saya diejek-ejek. Kalian katanya beramal dulu baru masuk surga. Lah kami di surganya punya papa kami dapat warisan karena kami adalah anak-anak Tuhan katanya. Gitu Jadi Kak. Kristen itu nggak gampang Uni. Justru jadi Kristen tuh nggak gampang. Tidak gampang. Apa Makanya saya sulitnya bilang, coba? Jadi Kristen apa sulitnya? ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya Kak Esther Apa mengasihi gampang? saya nggak sekarang saya tanya? Sudah pasti mengasihi. Ya sudah Karena Kakak masuk surga. Tuhan mengajarkan. Kalau Gitu kami loh. nggak bisa Tuhan sekedar mengajarkan kasih-kasih di mulut loh. aja Kak. Makanya Uni saya Nggak, bilang cara ya, Kakak mengasihi saya seperti apa? dengan cara apa? Kita sudah saling berkenalan Uni. Pada saat Uni sakit saya doakan. Ah, kalau dalam Islam nggak sekedar itu Kak. Lebih dari Bukti itu, Umi. aktualisasi kasih Lebih- itu lebih- dalam Lebih dari itu Uni, lebih dari itu. Makanya saya Berarti- bilang Uni, Kakak harus beramal juga dong kalau gitu. loh, saya bilang Uni, makanya saya bilang Uni, saya bilang Uni, saya beragama Kristen, Tuhan saya Yesus Kristus, tapi saya pribadi nih, saya berteman sama siapa aja, sama semua agama. Iya, itu kan Kakak. Kita bicara ajarannya. Kita Ah. bicara ajarannya. Nah, bagaimana kalau Kakak seandainya menjelaskan kepada saya dalil dalam kitab Ibrani bahwasanya Efesus pasal kedua nomor 8. Coba Kakak baca. Bukan berarti kita mendapat keselamatan karena usaha kita sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah, karunia yang Dia berikan karena kebaikan hatinya yang tidak layak kita terima. Nah, Efesus pasal kedua nomor 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, Kak Esther ini beramal baik atau tidak beramal baik, masuk surga atau tidak? Kalau Kakak Esther tidak beramal baik, tidak masuk surga? Oh tidak, Oh, berarti Kakak Esther itu butuh beramal juga untuk ke surga. loh, sekarang gini ya Uni ya, kan udah Nah, saya soalnya bilang. Kakak berbeda dengan Pak Pendeta Esra Soru, enggak apa-apa sih? Itu enggak apa-apa. Kakak beda-beda dengan Pak Pendeta Esra Soru, enggak apa-apa lah. Itu jelas berbeda Uni. Jadi artinya gini Uni, untuk ke surga itu nggak gampang. Makanya dibilang Uni, makanya di dalam dunia ini ada dua jalan yang lebar apa jalan yang sempit. Untuk menuju jalan yang sempit itu nggak gampang. Maksudnya menuju jalan surga itu nggak Iya, gampang. berarti Kakak harus beramal kan? Bukan hanya beramal, Umi, bukan hanya beramal. Kalau hanya beramal gampang dong Umi. Artinya begini ya. Lalu Gampang, penebusan Uni, itu beramal buat tuh gampang. apa? Artinya Penebusan begini. itu. Loh, kalau dibilang beramal tuh gampang dong. Artinya apa? Besok kita bunuh aja orang, tinggal gampang bayarnya dengan beramal. Kita masuk surga. Beda, Kak. Beramal dengan tidak melakukan kejahatan itu beda. Amal itu kan Nah. perbuatan. Nah, perbuatan itu ada tiga lah konsekuensinya. Ketika kita berbuat, konsekuensinya bisa dosa atau berpahala atau sia-sia. Arti pergerakan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau kita tenang-tenang saja, diam saja, ya kan tidak melakukan nggak sesuatu. Kalau Kakak tidak membunuh, itu berbeda dengan beramal. Beramal itu Kakak melakukan sesuatu. Bisa Kakak amal buruk, bisa amal baik. Nah, dalam Islam itu ada konsekuensi. Ketika saya beramal baik, ada reward dari Allah. Ketika saya beramal buruk, ada punishment dari Allah. Nah, kalau dalam Kristen seperti itu juga. Oh tidak, cuma saya mau tanya Umi, yang dimaksud beramal buruk itu apa? Ya, mencuri, merampok, membunuh. Amal itu kan artinya perbuatan, Kak. Kakak Oke. jangan salah paham. Iya, Amal itu perbuatan. Ya itu, makanya saya bilang tadi kan Uni merampok, membunuh. Makanya saya bilang perbuatan buruk. Berarti kita bunuh Ya. aja. Besok kita beramal aja yang baik. Nah, supaya kita kita nggak masuk bicara amal surga. buruk. Ada orang Kan Kristen, begitu, dia Umi. tidak pernah berbuat jahat, tapi dia juga tidak pernah berbuat baik. Dia untuk dirinya aja. Maksudnya tuh dia nggak peduli dengan orang lah. Dia yang penting kaya-kaya, tumpuk harta-harta. Yang penting dia Oh. menikmati hidupnya. Masuk surga nggak itu? Gini loh Uni, masalah masuk surga apa enggak? Surga itu kedaulatannya Allah, kedaulatannya Tuhan. Kan? Ujung-ujungnya Tuhan. ke situ jawabannya. Loh, oh jelas Uni, karena gini kayak saya bilang tadi Uni, yang berhak
yang berhak, yang tahu masuk surga atau neraka itu cuma Tuhan. Saya Karena tanya, itu, Kak Esther surga pasti nggak masuk itu- surga sebagai Kristen? Apa? Kakak pasti nggak masuk surga? Loh, sekarang gini Uni, kalau saya percaya ketika saya melakukan perintahnya, melakukan Saya segala cuma tanya perintahnya, simple aja. Kakak percaya nggak kalau kakak masuk surga? percaya. Kenapa ketika saya tanya kakak, kakak langsung jawab percaya dan pasti masuk surga? Ketika saya tanyakan hukum orang yang tidak berbuat baik, kakak bilang itu prerogatif Tuhan. Makanya Kan saya dua hal bilang yang- gini, Kenapa ya? makanya Maksudnya gini Uni, loh. Ketika saya tanya bagaimana dengan orang yang tidak pernah berbuat amal baik, itu kan urusan Tuhan. Lalu ketika saya tanya kakak, kakak langsung jawab dengan santainya, iya pasti. makanya Kakak mewakili gini, Tuhan Uni. di sini gitu loh. Seolah-olah kakak menjamin bahwa kakak pasti beramal baik dan tidak akan pernah berbuat jahat. Loh, Tuh. makanya tadi kan saya bilang sama Uni tadi, Uni bilang tentang beramal. Makanya saya bilang Uni, amal dan kebaikan itu bukan. Makanya saya bilang Uni, yang bisa mengklaim kita masuk surga apa neraka itu cuma Tuhan. Karena surga itu miliknya Tuhan. Tapi tadi Seorang kakak nggak ada mengklaim kakak masuk surga. Kan Uni bertanya. Kan begitu. Tidak mungkin Lah kan saya kakak jawab. jawab kakak pasti masuk surga. Berarti kakak Nah, sudah makanya klaim saya kakak jawab, pasti masuk oke. surga. Makanya saya sudah tahu nih, ketika kita jawab ya, akan ada jawabannya lagi. Makanya kalau saya bilang Itu tidak. logika. Kak, saya enggak bawa-bawa Makanya. agama. Lo kan kakak bilang Makanya, begini. oke. Kakak percaya enggak kalau kakak masuk surga? Iya. Terus saya tanya bagaimana dengan orang yang tidak pernah berbuat baik? Ya itu urusan Tuhan. Kenapa kakak seolah-olah ketika kakak jawab kakak, iya saya pasti akan masuk surga. Seolah-olah kakak menjamin bahwa kakak pasti berbuat baik besok dan tidak akan pernah berbuat dosa. Seolah kakak akan menjamin begitu. Oh enggak. Karena kalau tidak, atau apakah kakak seandainya besok berbuat dosa, kakak masih bisa masuk neraka, masuk surga? Oh tidak. Makanya Nah, saya bilang Uni, berarti tidak semua Kristen itu juru selamatnya adalah Yesus. kenapa Uni bilang seperti itu? Lah buktinya kakak kalau besok berbuat dosa, kakak tidak diselamatkan Yesus masuk neraka. Itu Uni berarti Uni mendefinisikan itu sederhana mungkin. Makanya Saya bilang, tanya, adakah firman manusia yang itu- terbebas dari perbuatan dosa ketika dia Oh, jadi tidak. Kristen? Tidak Mumi, karena apa? Manusia Upah itu dosa juga maut bukan? Oke, benar. Upah dosa maut. Ketika ada Itu orang mati. Kristen yang dia berbuat dosa sekecil apapun, maut atau tidak? Iya. Bagaimana dengan orang Kristen yang kakak lihat sekarang ini? Kakak pastikan dia berdosa atau tidak? Ada tidak satu orang Kristen yang tidak berdosa setelah jadi Kristen? Ah, itu aja lah. Semua manusia berdosa sejak Ya lahir sudah, dia berarti berdosa. semua orang Kristen itu masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau Uni masuk surga, semua orang Islam akan masuk surga. Baik, saya jawab. Mantap pertanyaannya. Dalam Islam itu tidak ada satupun umat Islam yang menjamin dirinya sendiri masuk surga. Jaminan surga itu adalah dari Allah. Dalilnya mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman, beramal soleh, maka aku akan berikan surga. Kata Allah, jadi surga itu milik si yang beriman dan beramal soleh. Apakah dia Bang Zuma, apakah Bang Handi, apakah Uni Rifa? Tergantung. Kalau kami beriman dan beramal soleh ya surga. Kalau tidak ya boro-boro masuk surga. Enak kali, emangnya surga milik bapak kami? Kan tidak. Host, nama saya sama host belum disebut. Iya Bang Palopo. Jadi gitu, Sama dan host. itu bukan kami yang menjamin surga, itu bukan pribadi kami masing-masing, tapi Allah yang jaminkan surga bagi yang beriman dan beramal soleh. Bisa Bang Zuma, bisa Uni Rifa, bisa bukan dua-duanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kami dua-duanya bisa termasuk Tidak ada yang penebusan dosa ya Uni. Kalau saya tidak sepakat menggunakan kata penebusan, karena kalau penebusan ini identiknya dengan tumbal Bang Handi. Tetapi penghapusan dosa ada. Di mana di dalam Islam itu bahkan ketika suami istri berpegangan tangan ikhlas redo dengan keputusan Allah terhadap suami istrinya, maka itu menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia berwuduk seperti air wuduk itu juga jatuh dosa-dosanya. Ketika dia ambil duri di jalan raya maka dia terhapus dosanya. Karena dosa itu adalah perbuatan konsekuensi yang setiap hari kita lakukan. Contoh, saya di sini debat. Tanpa sadar saya ada dosa di sini, dipastikan ada dosa. Ketika saya emosi, bahkan saya berdiskusi dengan Kak User ini dengan hawa nafsu, saya pastikan itu dosa. Maka ketika saya sudah kumpulkan dosa hari ini, saya juga punya amalan-amalan yang juga bisa menggugurkan dosa-dosa itu, baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Islam itu begitu caranya. Tidak ada penebusan dosa dengan darah manusia ya. Tidak ada. Tapi Karena Kristen darah ada loh. manusia itu, Tapi Kristen ada loh darah manusianya Yesus menebus dosa. ya itu memang ada. Betul. Selamat ya Bu, dengan darahnya Yesus Anda masuk surga ya Bu.
Amin, makasih ya Pak. Oh ya, darah Yesus itu mahal. Kalau bukan penumpahan darah Yesus, kita juga nggak ada sekarang di bumi. Termasuk saya- Mirifa, Tapi saya termasuk kita ini, semua yang ada di sini. karena kan saya mencintai Yesus ya. Mm-mm. Saya lebih memilih gini, karena saya mencintai Yesus, saya mengatakan kepada Yesus, Yesus, daripada engkau tertumpah darahmu Yesus, lebih baik engkau ke surga sama aku aja gitu. Gak usahlah kau tumpahkan darahmu. Udahlah, bimbing aja lah tanganku ini, aku ikut ke surga bersamamu. Gak usah repot-repot. Tapi gak usah ditumpahkan darahmu, aku cinta samamu Yesus. Gak mau kamu tersakiti. Begitulah aku Yesus. Karena aku sangat mencintai Yesus. Karena Jangan pernah ada yang coba sakiti Yesus. Jangan. Uni, Tuhan itu nggak perlu dibela. Tuhan tuh nggak perlu ditolong karena itu pembela Wah, dan nggak dia tahu kita penolong. perjanjian lama nih kakak nih. Anak Imam Eliazar menyurutkan murka Tuhan terhadap Bani Israel karena dia giat membela kehormatan Tuhan. Kakak tahu nggak ayatnya itu? Ah, nggak tahu kan? Makanya kakak baca dalil kitab kakak. Orang-orang di perjanjian lama itu dicintai Tuhan karena giat membela kehormatan Tuhan. Masa Tuhan harus dibela kehormatannya? Ini saya bacakan dalilnya ya. Harus kak bela Tuhan itu. Ya, akan dalam kitab kakak sendiri. Nah, kita baca. Dalam kitab Tidak Bilangan perlu. pasal 25 Tuhan nomor itu tidak 11. perlu dibela. Pilih- Tuhan itu tidak perlu. Iya, saya bacakan dalilnya. Kakak buka Bilangan pasal 25 nomor 11. Pinehas anak Eliazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Luar biasa kami umat Islam. Betul-betul membela kehormatan Tuhan. Bahkan kami membela kehormatan nabinya yang dikatakan dihinakan, dinistakan di tiang salib. Kami bela itu umat Islam itu. Luar biasa kami. Tapi kalau ibu ini Tuhan Oten itu nggak perlu dibela, bahkan dibiarkan dipermalukan dan dieksekusi. Jadi Tuhan itu biarkan saja dipermalukan, dieksekusi, terkutuk di tiang salib ya Bu. Kalau saya enggak ikhlas, saya bukan enggak begitu, redo Pak. saya. Bukan begitu, Pak. Saya Lanjut bilang Bang Andi, Tuhan aku mau Tuhan. mandi sore dulu. Nah, Ya, begitulah ntar dulu, Pak. aku ini Luar baru- biasanya Yesus itu. Tuhan itu tidak perlu dibela, Tuhan itu tidak perlu ditolong karena dia itu pembela dan dia Cantik penolong nih, kita. Pak. Kita yang perlu ditolong dan kita yang perlu dibela. Gitu. Kalau Iya, bukan karena makanya- penumpahan Yesus iya, di kayu makanya Ibu salib, Makanya ibu mengimani biarkan dia dipermalukan, diludahi, Bukan, digamparin, salah mahkota Bapak. Bukan berduri. mengimani, Iya. tapi apa yang sudah difirmankan maka pasti akan digenapi, gitu loh. Iya, ibu biarkan saja. Kan ibu imani bagaimana Tuhan Anda dipermalukan kayak gitu. Bukan mengimani, Pak. Oh. Jadi ibu percaya nggak Tuhan ibu dipermalukan di tiang salib? Bukan dipermalukan. Wow. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bu, memalukan nggak kalau Tuhan terkutuk di tiang salib? Itu tidak mempermalukan. Memalukan. Apa yang difirmankan pasti akan digenapi. Bukan itu pertanyaannya ibu. Kores Kalau ini. Tuhan itu, ya Tuhan dipersekusi begitu, dibuka bajunya di tiang salib, terkutuk, itu Kores. dipermalukan apa dimuliakan? Pak, Res itu Mempermalukan lah. Res, sekarang begini gimana ya. kau, Res? Dia disalib itu karena dosa kita manusia. Saya nggak nanya Nah, itu. Bukan. Kejadian di tiang salib Tuhan Anda itu, kejadian Tuhan Anda di tiang salib itu dimuliakan atau dipermalukan? Karena dosa kita, Pak. Manusia. Saya nggak nanya karena, Sehingga dia disalibkan. nanti karenanya. Ibu ini lompat-lompat kalau diskusi kadang-kadang. Lompat. Nggak lompat. Hmm. Nggak lompat. Itu Bir. jawaban saya. Sekali lagi saya tanya ya Bu ya. Yesus dipersekusi di tiang salib, terkutuk Galatia 3:13, itu dipermalukan atau dimuliakan? Karena dosa kita. Saya nggak nanya karena keadaannya nanti kan. Gak nyambung. Bukan nggak nyambung, Pak. Karena saya itu, saya bilang, saya baca firman itu. Karena dosa kita dia Pelan Pak disalibkan. Supir. Saya mau turun dulu ya. Izin saya oper handle. Kak Yusel, Ya. terima kasih atas diskusinya. Ya, Semoga Kak makasih. Yusel sehat selalu, damai Amin. selalu. Sama. Salam toleransi NKRI harga mati Ya, 17 amin. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
Merdeka, merdeka. Izin turun, mau mandi sore dulu. Sekali Yunani tetap Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, bye bye. Bye-bye. Mandi yang wangi ya Uni. Indonesia merdeka bukan karena Yesus. Oh jelas lah. Indonesia merdeka karena pahlawan kita. Tuh. Yang menjajah kita orang mana, Bu? Indonesia Yang menjajah merdeka kita. karena pahlawan Oke, kita. kita pindah ke 17 Agustus, hari kemerdekaan gitu ya. Amin. Kita